Pertandingan penentuan harus dihadapi timnas U17 di babak kualifikasi Piala Asia. Kali ini mereka harus melawan tim berat, yakni Australia. Jika ingin lolos, Indonesia harus mengalahkan skuad negeri Kanguru. Sebaliknya, dalam laga melawan Indonesia, Australia hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos. Mereka pastinya juga tidak mau kalah dari Indonesia, karena jika kalah membuat mereka berpotensi gagal ke Piala Asia. Hal inilah yang membuat Australia akhirnya memutuskan untuk bermain aman dengan hanya melakukan operan-operan pendek di lini belakang sendiri. Sebuah momen yang ujung-ujungnya sama-sama menguntungkan Australia dan Indonesia. Sebaliknya, momen itu malah merugikan India dan Qatar. Lantas mengapa hal itu bisa terjadi? Berikut ini adalah ulasannya. Ya, pada babak kualifikasi Piala Asia U17 tahun ini, AFC membagi banyak tim ke 10 grup. Nantinya, juara grup dan 5 runner-up terbaik akan otomatis lolos ke Piala Asia. Namun sayang, untuk lolos ke sana dapat dikatakan sangat sulit. Alasannya adalah karena pembagian grup dari AFC tidak seimbang. Contohnya di setiap grup isinya berbeda-beda. Ada yang 5 tim, 4 tim, bahkan ada yang cuma 3 tim. Dan hal itu semakin diperparah saat Lebanon mundur dari babak kualifikasi. Situasi yang akhirnya membuat AFC harus berpikir ekstra bagaimana babak kualifikasi itu bisa berjalan adil. Mereka kemudian menyamaratakan anggota grupnya, sehingga hasil saat melawan tim juru kunci tidak dihitung. Momen itu akhirnya juga mempengaruhi Australia dan Indonesia. Secara otomatis, laga mereka saat melawan Mariana Utara tidak dihitung oleh AFC. Yang dihitung cuma saat melawan Kuwait dan kebetulan Australia unggul selisih gol atas Indonesia. Jika dihitung secara klasmen, Australia peringkat pertama dan Indonesia peringkat kedua. Maka jika ingin lolos secara otomatis, tim Garuda harus mengalahkan Australia. Jadi pertemuan Indonesia dengan Australia menjadi laga penentu bagi kedua tim. Indonesia versus Australia seperti tidak niat untuk main. Pertemuan antara Indonesia melawan Australia akhirnya dimulai. Awalnya kedua tim bermain normal dengan terus melakukan jual beli serangan. Namun saat pertandingan tinggal sekitar 20 menit, keanehan kemudian muncul. Keanehan yang dimaksud adalah saat para pemain Australia cuma bermain di lini belakang sendiri. Mereka terus melakukan pressing dan terkesan tidak mau melakukan serangan ke gawang Indonesia. Sebaliknya, para pemain Indonesia juga tidak ada yang berinisiatif merebut bola. Mereka hanya berjaga di daerah permainan sendiri. Apa yang dilakukan oleh Australia terus terjadi hingga wasit mengakhiri pertandingan. Momen yang membuat semuanya kebingungan dan kecewa dengan apa yang ditunjukkan oleh Australia dan Indonesia. Australia dan Indonesia resmi lolos ke Piala Asia U17. Efek dari hasil imbang yang didapatkan Australia dan Indonesia membuat kedua tim akhirnya sama-sama lolos ke Piala Asia. Australia lolos sebagai juara grup, sedangkan Indonesia lolos dengan status menjadi salah satu runner-up terbaik. Namun tetap saja, kedua tim layak mendapatkan kritik karena cara mereka untuk lolos sangat memalukan. Terutama Australia yang terkesan main aman dan tidak ingin Indonesia mencetak gol. Skuad Garuda juga layak diberi kritikan karena pemain muda mereka sudah diajari main begitu yang terkesan mencederai asas fair play di sepak bola.
Qatar ngamuk karena menjadi korban main sabun Australia dan Indonesia. Yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia kira menimbulkan korban. Korbannya adalah dua tim, yakni Qatar dan India. Gara-gara itu, kedua tim tersebut gagal lolos ke Piala Asia U17 tahun depan. Itu terjadi karena Qatar dan India secara otomatis keluar dari daftar runner-up terbaik. Padahal jika antara Indonesia atau Australia meraih kemenangan, peluang lolos bagi Qatar dan India masih sangat terbuka. Namun faktanya hasilnya malah imbang, sehingga membuat mereka harus gigit jari. Khusus untuk Qatar, akhirnya mereka mendapatkan kecurangan dari lawan, karena biasanya Qatar lah yang cenderung melakukan kecurangan, atau paling tidak mendapatkan bantuan dari wasit. Kini menarik dinantikan respon dari wakil Timur Tengah tersebut, jika melihat sepak bola gajah yang dipertontonkan antara Australia melawan Indonesia. Bisa saja Qatar tidak terima dan melaporkan kejadian itu ke AFC. Selain Qatar, India juga berhak protes, karena gara-gara Australia dan Indonesia, mereka gagal lolos ke Piala Asia. Reaksi kubu Indonesia soal match versus Australia. Tim Indonesia akhirnya memberikan komentar soal apa yang terjadi ketika melawan Australia, dan komentar itu dilakukan oleh Nova Arianto selaku pelatih timnas U17. Menurut Coach Nova, ia malu dengan apa yang terjadi di lapangan, namun dirinya juga bersyukur karena Indonesia tetap lolos ke ajang Piala Asia U17. Mengenai hasil pertandingan hari ini, ya jujur secara permainan saya sendiri malu ya sebagai pelatih, tetapi sekali lagi ini yang harus kita terima. Ini yang harus kita jalani, karena situasinya di setengah pertandingan saya mendengar kabar kalau kita seri saja bisa lolos. Akhirnya kita secara taktikal pun sama, kita coba melakukan defense di area kita sendiri, dan di saat kita bisa rebut bola, kita counter attack. Tapi kita bisa melihat Australia pun sama, di saat dia punya bola dia tidak mau untuk menyerang kita. Ini jadi suatu pertandingan. Menurut saya ya, jujur saya tidak terlalu suka. Tetapi apapun itu, apapun jalannya pertandingan hari ini, saya bersyukur kami bisa lolos, kata Nova Arianto dikutip dari Bolanet. Komentar juga dilakukan oleh ex-co PSSI, yakni Arya Sinulinga. Menurutnya, Australia takut kalah saat melawan Indonesia, sehingga membuat mereka main aman dan cuma passing-passing di lini belakang. Australianya nih takut sama Indonesia. Kan tadi serangan balik kita hampir semua menghasilkan gol, dan sejak awal pertandingan strategi pelatih Nova Arianto adalah defend to counter, kata Arya Sinulinga dikutip dari fifa.co.id. Untuk fans Indonesia, kalian boleh kecewa dan marah dengan perbuatan timnas U17. Namun sebagai tambahan info saja, yang melakukan hal tersebut nyatanya tidak hanya Indonesia dan Australia saja. Pertandingan antara Yaman dan Vietnam juga mendapatkan kecurigaan seperti itu, karena kedua tim terkesan sama-sama ingin meraih hasil imbang, dan hasilnya memang imbang, sehingga membuat Yaman dan Vietnam lolos ke Piala Asia. Kini dengan apa yang sudah terjadi, meski kecewa paling tidak kita sudah lega karena timnas U17 lolos ke Piala Asia. Skuad asuhan Nova Arianto tersebut menyusul prestasi yang sebelumnya dilakukan oleh timnas U20 dan timnas senior yang juga sama-sama lolos ke Piala Asia. Sementara itu, Indonesia bukanlah satu-satunya wakil ASEAN yang lolos, karena Vietnam dan Thailand juga lolos ke Piala Asia U17. Sementara Malaysia harus gigit jari karena mereka kalah bersaing di peringkat runner-up terbaik. Jadi itulah cerita di balik pertandingan aneh yang ditunjukkan Australia dan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Asia U17.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.